Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Video kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi lintas iman. Seorang muslimah bertanya kepada Agatha dan dia mengatakan dia ingin membantah tentang Tuhan Yesus, di mana dia sungguh nekat yang nyata mengatakan kepada Agatha bahwa Yesus adalah tokoh yang fiktif. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share supaya banyak menjangkau jiwa-jiwa. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan mari kita saksikan video berikut. Iva. Halo Kak. Ya, silakan Kak Iva. Bolehkah saya sebagai seorang Islam berpendapat berlawanan Kak? Berlawanan dengan yang Kakak sampaikan? yang saya sampaikan kan iman saya. Ya betul. Ya, tapi menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12 yang menyebarkan agama Islam Nabi Isa. Kemudian akan disalib. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa di Quran kami ayat 157 bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Oke. Dan Nabi Isa langsung dinaikkan ke langit. Oke, boleh Ya, saya tahu kemudian siapa yang nanti menggantikan Kak, Isa? kemudian didramatisir oleh tentara Romawi. Ini Dan Kaisar Roma. dapat dongeng ini dari Dipanggilah mana? Isa menjadi Yesus, begitu Ya, kan. Kak Iva Kemudian dapat dalam dongeng surat ini dari Az-Zukhruf mana, ayat Kak? 61 Yesus akan turun menyanggah Oke. bahwa dia Yesus, Kak. Baik, ini Nantinya Kakak dapat menghapus dongengnya salib dan dari mana, sebagainya. Kak? Kakak dapat dongeng Bagaimana? ini dari mana, Kak? Dapat dongeng ini dari mana? Iya, justru saya dapat dongeng tentang Yesus dari Kaisar Roma. Dan Gimana? Boleh tokoh lihat Yesus datanya, menurut penulis Eropa adalah tokoh fiktif, Oke, Kak. gini Kak. Satu orang saksi di abad 1 yang menyatakan dongeng Kakak tadi. Adakah tulisan di abad 1 tentang dongeng tadi, Kak? Silakan, Kak. Tunjukin. Ada Kak di Yesaya. Coba Kakak lihat Yesaya. Mana? Saya akan Yesaya Isa di akan tahun berapa turun, memang Isa yang akan ditulis, turun Kak? menghapus salib Kalau saya boleh tahu, Yesaya itu ditulis ya abad 1 selama atau abad 40 berapa? tahun ya Kak. Nih, Yesaya itu di tahun berapa ditulis? Saya tanya, kitab Yesaya ditulis di abad keberapa? Kitab Yesaya tahun berapa saya? Dengar Kak, dongeng abad 7 Anda itu dibantahkan sama kalender seluruh dunia Kak. Karena kalender seluruh dunia memperingati kematian Yesus yang disalib sayang. Termasuk kalender di Indonesia. Jadi dongeng yang Anda sampaikan tadi di abad ke-7 itu dibantah mentah-mentah sama seluruh negara ini. Dongeng Anda itu baru dimulai abad keberapa? Abad ke-7 sayang. Sementara peristiwanya sudah dirayakan di abad 1. Anda kalau mau bawa kitab Yesaya, siapa penulis Yesaya? Oh, kenapa kitab Yesaya sayang? Anda harus cari saksi di abad 1. Kalau Anda cari saksi di abad 7, bisa jadi itu dong. Udah nggak asli lagi. Iya. Ya, Anda tidak kenal siapa Yesaya. Boleh nggak saya ini? Ya nggak boleh, itu kan iman saya. Anda saja tidak bisa membawakan bukti nyata di abad 1 bahwa itu adalah dongeng. Mana? Satu hal yang kamu harus tahu ya, Indonesia dan semua negara itu kalendernya nulisin apa? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Memperingati kematian Isa Al-Masih. Dulu ini baru tahun ini ya, nomenklatur itu baru diganti Yesus. Dulu itu ya, memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Indonesia ini yang mengakuinya semua kalender. Kalau dongeng nggak ada di kalender sayang.
Oke. Otak di mana? Kalender dijadikan iman. Bukan kalender dijadikan iman. Salah satu bukti dongo. Kenapa sampai kalender mengakui itu? Artinya itu peristiwa bersejarah. Mbak Ipa Islam Halo? kan? Mbak, kok bisa Anda mempercayai dongeng yang tidak jelas Buktikan, ini, di Mbak? mana? Siapa yang nulis Quran kalau saya boleh tahu? Siapa yang menulis surat Al-Hadid kalau saya boleh tahu? Di mana penulis surat Al-Hadid? Nggak kira kami ini anak kecil gitu yang percaya narasi kamu yang nggak berdasar, yang nggak berdalil, yang nggak bersejarah dan tidak terbukti secara otentik. Mohon maaf, narasi kosong Anda ini tidak laku sama orang Kristen. Bu Iva, mendingan Anda ajarin aja iman Anda. Siapa penulis Quran? Silakan kasih tahu. Cari tahu dulu lah sebelum dikasih tahu. Tapi nggak boleh bohong ya. Cari data. Bu Iva, jangan bikin malu di room saya. Anda itu belum bisa apa-apa di sini. Bawa kitab Yesaya. Abad 1 yang membuktikan pernyataan Anda siapa? Mana tulisannya? Maaf ya, kami adalah umat orang Kristen yang tidak biasa didongengin. Silakan Nifa. Kak Agata, saya hanya mau tanya, di mana Nanya pengukuhan mulu. firman Allah, bukan yang yang kata manusia, yang mengukuhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memangnya Allah mau pernah mengaku Tuhan sama manusia? Tidak, ceritakan saja dalilmu. Ya ceritakan aja dulu peristiwa Isra Mi'raj Dalilmu, itu. dalilmu yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang kamu sembah-sembah selama ini. Yesus Tuhan manusia itu loh, Tuhan yang Nabiku Isa Al-Masih yang diperingati kalender kan Al-Masih artinya Nabi kan. Bentar. Emangnya Isa orang Arab? Bukan, mana jadi Isa dalilmu, Nabi saya? Bentar, Bang. mana dalil firman Tuhan. Kenapa Isa Tuhan saya Anda ambil jadi nabi? Itu kan Tuhan saya, kok Anda klaim sebagai Isa nabi orang Anda? Bentar. Memangnya sejak kapan Isa itu jadi orang Arab? Kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Kalian pinjem nabiku menjadi Tuhan. Sebab sekarang baiat mana? Baiat Allah firman. Orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak. Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Ini Isa Al-Masih. Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. Malu Mbak, malu. Nggak usah ketawa nengok lu Mbak. Malu. Nih terakhir kan Nabi Muhammad kan Anda, saya tanya ya. kan Yesus. Ya udah nggak ada dalil ya, berarti Oten nggak punya dalil bahwa Yesus itu Tuhan ya. Kenapa kalian sembah-sembah? Kemarin merayakan Isra Mi'raj Mbak. Ya, Isra Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana Mbak? kalau aku jelaskan kalian boleh, kamu boleh, saya boleh tidak ya. Itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Mekah ketujuh. ke Masjidil Aqsa. Saya tanya, udah ada masjid belum di abad Masjidil Aqsa 7? itu sejak Sekarang udah masjidnya belum ada. Gimana? Googling dulu sana. Tanya sama guru gembul yang ada gereja Nea. Nah kalau mau memperingati sesuatu ada dulu barangnya, baru diperingatin ya. Gua ngomong apa dari tadi? Ini memang lawak-lawak ya. Kalian minjem nabi saya jadi Tuhan. Dia yang baru muncul. Di mana Mbak? Emangnya udah ada masjid di abad 7? Saya tanya. Udah ada belum? Kak Iva punya otak nggak sih Kak Iva? Al-Masih. Saya nanya, Nah, ada kenapa otaknya menjadi nggak? Al-Masih? Karena Kak Iva punya otak nggak?
Jadi kami udah punya nabi. Ya Allah. Ini kita tanya nih, Kak Iva kira-kira punya malu nggak? Halo, Kak Iva. Kak Iva punya malu? Nah, terbuktikan gak ada dalil itu aslinya your God made by human, your Bibles mixed by human. Kak Iva, ini sekali lagi saya tanya ya, Kak Iva punya data nggak? Kak Iva punya malu nggak? Lu mau ngomong apa sih? Kan udah gue bilang, lu punya otak nggak? Dijawab dong. Open donasi otak ya buat Kak Iva ya teman-teman ya. Open donasi malu juga ya untuk Kak Iva ya. Aduh, kakak nggak punya data, nyerocos, ngebantah iman orang gitu loh. Nah, dalil Yesus itu Tuhan. Ini susah ya, Kak. Di mana punya dalil malu Yesus nggak itu sih, Tuhan? Aku penasaran. Kalau ada aku masuk Kristen deh. Nggak usah lah, kakak kan otaknya. Kalau ada dalil, enggak. Kakak jangan masuk Kristen kalau kakak kayak ini modelannya masuk Lagi Kristen, oten. bikin malu gitu loh. Kakak kan nyerocos terus nih nggak ada Dalil otak. itu Kak. Lah mana dalil Tuhan manusia itu jadi Tuhan? Coba bacakan dalilnya. Mana yang dalil tadi kakak manusia bilang. itu jadi Tuhan dulu? Mana dalil manusia itu jadi Tuhan di mana? Memang kami tidak menuhankan manusia. Ya tapi dalilnya mana? Dalil Allah Yesus, yang jadi Yesus, manusia. Yesus yang kamu sembah-sembah itu Dia Tuhan. adalah Allah. Doktrinnya mana? Dalilnya mana dulu? Kalau ada dalil kalian baru beragama lah. Seperti kami ada dalilnya. Kul huwallahu ahad, dia berkata sendiri bahwa aku satu. Mana dalil Yesus aku Di mana? satu? Di mana? Atau Di mana? Bapa Aku satu. Di mana tulisannya? Bentar. Di mana tulisannya aku adalah satu? Kul huwallahu ahad. Ayat Surat mana? Al-Ikhlas. Kul huwa itu dia, Surat bukan aku. Al-Ikhlas. Kau baca surat Al-Ikhlas kau itu mana ada aku? Dia. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Kul huwa bukan aku, dia. Jangan tipu, aku tiap hari baca itu. Nah, surat-surat pendek kayak gitu aku hafal. Jangan tipu aku. Nah, di mana katanya aku adalah satu? Di mana? Mana dalilnya aku adalah satu? Di dalam Al-Ikhlas. Jangan bohong kau. Dia di situ, dia bukan aku. Bohong aja kau. Nih dalilnya. Tuh. Katakan dia bukan aku. Aku tipu. Oh. Mana akunya? Mana? Nah, Dia mengatakan kami. mana kami orang itu dia kok kami? Kau itu bohong terus ya Allah. Mana katanya aku, terus kau bilang kami. Sebenarnya dia satu atau banyak kan? Kok kau bilang kami? Itu dia kok. Dia kabur sendiri ya, nggak ada yang nurunin ya. Dia malu sendiri, serius. Cari masalah. Udah gue bilang, punya urat malu nggak? Donasi dong urat malu. Kasih tahu sama orang tua kagak denger. Nah, Bapak Ibu, sebentar tadi kita telah menyaksikan bagaimana seorang muslimah ini sungguh nekat yang nyata mengatakan bahwa Yesus adalah tokoh yang fiktif. Tetapi ketika dia berkata demikian, nah mengapa pula dia dapat mengatakan bahwa Yesus memiliki 12 murid? Kalau Yesus adalah tokoh yang fiktif menurut ibu muslimah ini, dari mana dia tahu bahwa Yesus memiliki 12 murid? Nah, dan juga dari mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah Isa itu tidak disalib? Kalau benar itu tokoh yang fiktif, mengapa kitab sucinya mengklaim mengatakan tentang penyaliban kalau benar-benar Yesus adalah tokoh yang fiktif? Lalu dia mengatakan bahwa Kristen mencontek agama Islam. Bagaimana mungkin Kristen duluan ada daripada Islam, lalu Kristen mencontek agama Islam?
Sungguh nekat yang nyata ibu muslimah ini untuk mencocok-mologikan, untuk membela agamanya. Tetapi dia tidak ada kebenaran dalam mulutnya. Nah, benar sekali apa kata Abu Kata. Dia memang tidak ada malunya. Klaim sana, klaim sini, dan sembarangan berbicara tanpa data. Nah, kalender sendiri juga sudah menyaksikan tentang penyaliban Isa atau Yesus. Bahwa di dalam kalender pun mengatakan bahwa Isa atau Yesus mati, bangkit, dan lahir. Dan bagaimana teman-teman semuanya? Kan terbantahkan sendiri dan dipermalukan sendiri seorang pernyataan muslimah ini mengatakan bahwa Yesus adalah tokoh yang fiktif. Yang kedua, kalau menurut Kristen bahwa Yesus bukanlah Isa, ya, di sini tegas saya mengatakan bahwa Yesus bukanlah Isa, Yesus Kristus bukanlah Isa, ya. Kalaupun mereka mengklaim bahwa Yesus adalah Isa, tetapi saya tegaskan Yesus bukan Isa. Yang ketiga, dia senantiasa mengotot untuk mengatakan di mana perkataan Yesus dia adalah Tuhan. Banyak di dalam kitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, di Wahyu 1 ayat 8, di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, di Yohanes 13 ayat 13, dan di Matius 22 ayat 32, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Ia bukan Elohim orang mati, melainkan Elohim orang hidup. Dan banyak lagi ayatnya bahwa Tuhan Yesus mengakui dia adalah Tuhan dan Elohim itu sendiri. Dan dari secara perbuatannya, mujizatnya semuanya itu berasal dari Elohim, karena Yesua adalah Elohim itu sendiri, sehingga dia dapat melakukan itu semuanya tanpa ada bantuan apapun. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia juga yang akan datang di akhir zaman. Dia di dalam awan-awan dia akan datang dengan penuh kemuliaan dan malaikat-malaikatnya. Itulah tandanya bahwa Yesua atau Yesus adalah Elohim itu sendiri. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Ruang Diskusi supaya Bapak Ibu semua dan saudara semuanya dapat notifikasi daripada video-video yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.